Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi mawala amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mencapai dan memasuki bulan Ramadan hingga ke hari 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan adalah hari-hari istimewa menurut Allah subhanahu wa ta'ala, hingga Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika masuki 10 hari bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, hendaklah kalian semua berusaha untuk mendapatkan satu malam yang lebih agung dari 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Al-Fakir pada kesempatan kali ini mencoba sedikit menerangkan, sedikit memberikan istifadah kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada para pendengar pada umumnya tentang surah yang familiar, surah yang paling agung dan surah yang familiar dan terkenal di kalangan para masyarakat khususnya di bulan Ramadan, yaitu surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kali ini kita akan membahas surah itu dari berbagai banyak kitab yang kami miliki, yaitu tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan mengerti asbabun nuzulnya dari kitab Lubabun Nuqul fi asbabin nuzul. Mudah-mudahan ini adalah menjadi pembahasan yang mulia dan menjadi pahala bagi kita semua, bagi yang mendengarkan dan orang-orang yang mendapatkan keberkahan Al-Quran di bulan Ramadan khususnya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari kitab yang paling dasar, tafsir Jalalain. Di sini diterangkan, sebelum kami menerangkan, izinkan Al-Fakir membacakan Al-Fatihah kepada semua para masyayikh kita, para guru-guru kita. Fatilah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina. Sulihi wa funnas bin ilaihi min Allah yafrahu. ووشنا وسمبرهم ينفعنا بصر المكرمات ما نفع هدي ملومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. Kita akan membahas satu ayat terlebih dahulu tentang ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya sudah menyiapkan papan di sini, mungkin akan sedikit lebih tergambar ketika kita ditulis ya. Jadi di sini Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pertama-tama kita akan bahas inna anzalna. Inna dalam kata Al-Quran bermakna kami, bermakna kita. Jadi dalam dhamir itu ada yang namanya dhamir mutakallim wahda, ada mutakallim ma'al ghair. Lah, kata inna di sini bukan menunjukkan bahwa Allah itu banyak. Kan kami itu kan artinya banyak. Kami, kita artinya banyak. Tetapi inna dalam Al-Quran banyak sekali Allah memakai kata inna atau nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra, inna nazzalna dzikra wa inna lahu hafidun, inna nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu ila akhirih. Banyak sekali Al-Quran memakai kata inna. Kenapa? Di sini ada konsep di ta'zim. Ta'zim, ma'azim nafsah, pengagungan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ke Al-Qur'an, keseharian kita pun juga sering memakai kami, padahal hanya orang satu. Seperti contoh, kita sebagai moderator dalam sebuah rapat, baik kami akan menyimpulkan, itu pakai kami, padahal yang moderator hanya satu orang. Ketika khutbah misalnya, kami berwasiat kepada diri kami pribadi, nah itu kami, padahal yang berkhutbah cuma satu orang. Itu adalah bentuk pengagungan terhadap zat ya Allah Subhanahu wa taala, pengagungan, ta'zim. Kemudian anzalnahu fi lailatul qadar. Anzalnahu
sungguh kami Allah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Anzalna, penurunan Allah Subhanahu wa taala yang di dalam lafaz ini di dalam tafsir Jalalain jumlatan wahidatan adalah bentuk utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit-langit dunia. Disebutkan penurunan Al-Quran oleh Imam Ali As-Sabuni disebutkan ada dua macam. Satu, jumlatan wahida. Yang kedua, munajjaman atau nujuman, secara berangsur-angsur bihasabil waqa'i, ya. Bihasabil waqa'i. Jadi penurunan Al-Quran terjadi 2 kali. Sebetulnya bukan penurunan tapi penampakan. Jadi bukan dari atas ke bawah sebetulnya. Tapi Al-Quran ditampakkan oleh Allah. Jadi nuzulnya ada 2 kali. Jumlatan wahidah dan nujuban bihasabil waqa'i. Uniknya Al-Quran di saat mengibaratkan jumlatan wahidah dengan nujuman ini berbeda-beda. Jadi ada perbedaan antara anzalna dengan nazzalna. Jadi ada nazzala, ada nazzala, ada anzala. Ada tanzilan, ada inzalan. Jadi disebutkan ketika Al-Quran memakai kata anzala, maka yang dimaksud dari kata anzala itu adalah penurunan Al-Quran secara jumlatan wahidatan, secara utuh. Jadi 30 juz minal lauhil mahfud ke Baitul Izzah ke sama'id dunya itu pakai anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Itu adalah maksudnya adalah penurunan Al-Quran 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Sam'id Dunya. Yang kedua, nazala. Nazala itu penurunan Al-Quran secara nujuman, secara berangsur dari Sama'id Dunya kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dalam Al-Quran itu ada wa Qur'anan, mana ya? Ini wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan secara terpisah, secara berangsur agar engkau Muhammad bisa membaca kepada manusia secara ala muksin, santai dan teratur. Wa nazzalna, pakai nazzalna. Atau di ayat lain seperti nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi itu wa anzalat taurata wal injil. Ketika Allah menggunakan Al-Quran pakai nazzala 'alaikal kitab. Tetapi ketika Taurat dan Injil Allah memakai kata anzalat taurata wal injil. Jadi nazzala itu turun kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Kalau Taurat dan Injil itu anzala, memang langsung seketika turun kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam Taurat. Nah, itu perbedaan antara anzala dengan nazzala. Kemudian di sini kita inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran di malam yang mulia, di malam yang penuh berkah dan di bulan Ramadan. Makanya tadi kan saya sebutkan ada 3 ayat yang pakai anzalna yang menunjukkan bahwa jumlatan wahidah dari Lauhul Mahfuz ke Sam'id Dunya diturunkan. Yang pertama syahrul ramadhan alladzi unzila. Jadi turunnya Al-Quran secara jumlatan wahidah berada di bulan Ramadan. Kemudian anzalnahu fi lailatin mubarakah. Turun Al-Quran secara jumlatan wahidah di malam yang penuh berkah. Kemudian fi lailatul qadr yang ada di malam Lailatul Qadar. Kemudian kenapa di Indonesia ketika merayakan nuzulul Quran 17 Ramadan, lah itu pakai ayat yang nazzalna, yang nazzala. Di mana kata para ulama turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu ada di bulan Ramadan dan tanggalnya khilaf, ada yang bilang 17 Ramadan, ada yang bilang 21 Ramadan. Nah, itu yang dimaksud. Yang peringatan itu adalah turunnya malaikat Jibril membawa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, inna anzalnahu sudah kami bahas.
fi lailatul qadar, di malam al-qadar. Lailatul qadar itu sebetulnya artinya malam mulia. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu kan biasanya kita malam Lailatul Qadar, itu sebetulnya agak rencau, ada pengulangan kata, malam-malam mulia kan gitu. Tapi sudah terbiasa, yang menjadi kebiasaan ya lanjut aja, asalkan nggak terlalu prinsip. Oke, mengenai lafadz fi Lailatul Qadar, al-qadar, setidaknya di kitab ini ada beberapa makna. Di antaranya satu bermakna pasti ya. Satu bermakna pasti atau takdir, di mana dikatakan Allah Subhanahu wa taala di malam itu mentakdirkan apa yang beliau kehendaki, apa yang Allah kehendaki. Di situ Allah Subhanahu wa taala yuqaddiru fiha ma yasha. Makanya disebut dengan al-qadar. Yang kedua, ini artinya adalah mulia. Makanya disebutkan, kenapa disebut Lailatul Qadar, li'azamiha wa qadriha wa syarafiha. Karena malam yang agung, malam yang mulia dan istimewa. Sampai dikatakan malam itu adalah malam diturunkannya kitab yang qadar, yang mulia, kepada nabi yang qadar, untuk disampaikan kepada umat yang qadar, yang mulia juga. Karena kita ini juga umat yang paling mulia. Kenapa? Karena utusannya, nabinya adalah nabi yang paling mulia, akramal umam. Kemudian yang ketiga ini maknanya adalah thawab atau pahala atau pangkat yang tinggi, derajat, pahala. Sehingga dikatakan Lailatul Qadar karena li'anna lit-ta'ati fiha qadran 'aziman wa thawaban jazila. Karena beribadat di malam itu akan mendapatkan pangkat yang agung dan ganjaran pahala yang melimpah. Disebut dengan fi Lailatul Qadar. Jadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kami Allah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh dengan kemuliaan, di malam takdir, di malam agung, dan di malam yang banyak berlipat ganda pahala. Baik, kita lanjut di ayat kedua. Karena gak ada penghapusnya, jadi penghapusnya pakai kertas saja. Emang boleh lah. Ayat kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka, dan apakah kamu tahu wahai Muhammad apa Lailatul Qadar? Wa ma adraka. Wa ma adraka adalah bentuk kata istifham. Di sini disebutkan wa ma adraka ay a'lamaka ya Muhammad ma Lailatul Qadar. Istifham dalam Al-Qur'an bukan tanpa makna. Jadi istifham dalam Al-Qur'an banyak sekali makna dan filosofinya dan arti yang tersiratnya. Di antara yang tersirat adalah istifham, ma Lailatul Qadar adalah bentuk kata tafkhim ataupun ta'zim. Bentuk kata pengagungan, dan Lailatul Qadar bentuk kata pengagungan. Disebutkan dari kata ma adraka. Ma adraka adalah kata Al-Qur'an yang biasa dipakai untuk litakriri wa ta'zim. Majra yajri majral takriri wa ta'zim, bentuk pengagungan dan ya penghormatan. Jadi wa ma adraka mattariq, wa ma adraka, itu biasanya setelah ma adraka itu adalah bentuk suatu peristiwa atau hal yang agung, yang istimewa, dan bahkan yang di luar akal manusia. Ada ma adraka, ada ma yudrika. Adraka fi'il madinya, ada yudrika fi'il mudhari'nya. Jadi di sini adalah bentuk Al-Qur'an sebagai bentuk pengagungan. Dan ada perbedaan antara ma adraka dengan ma yudrika, kata para ulama. Jika ma adraka, maka akan dilanjuti dengan jawaban. Jadi wa ma adraka, apakah kamu tahu wahai Muhammad? Tidakkah engkau tahu wahai Muhammad? Apakah engkau tahu? Itu ada jawabannya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu ada jawabannya. Tapi kalau ma yudrika itu gak ada jawaban. Tapi ini kaidah secara ghalibnya, secara ghalibannya begitu. Kalau ma yudrika untuk pengagungan tapi gak ada jawaban. Seperti wa ma yudrika la'allahu
yazakka wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba dan macam-macamnya. Itu adalah bentuk ma yudrika wa ma adraka. Ma Lailatul Qadar, ma-nya istifham menunjukkan pengagungan. Jadi Al-Quran ketika bertanya ada pengagungan, ada yang bahkan pelecehan dan penghinaan. Seperti pertanyaan wama kenapa kamu berdiam di neraka Sakor? Masalakakum fi Sakor? Kenapa kamu kok ada di neraka? Qalu lam naku minal musallin. Oh, kami adalah orang-orang yang tidak sholat. Itu bentuk pertanyaan yang penghinaan. Sedangkan wama adraka adalah bentuk bentuk kata yang begitu mulia dan agung, maknanya pun lebih menancap ke dalam hati. Seperti kita menanya pada teman kami, apakah kamu tahu rembulan, makna arti rembulan? Itu kan lebih nangkep dan lebih lebih menancap dalam hati seseorang daripada mengatakan, wahai kamu, rembulan pada saat ini bersinar. Tidak. Itulah ayat wa ma adraka ma lailatul qadar. Ma adraka pertanyaan yang agung dan seperti untuk menancapkan makna dari lafaz setelahnya kepada para pembacanya. Lanjut di ayat ketiga. Ayat ketiga, wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadr ini yang saya sebut tadi sebagai jawaban. Kenapa? Karena pakai ma adraka wa ma, tidak pakai ma yudrika. Khairun min alfi syahr. Jawaban dari ma adraka. Apakah kamu tahu Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Fal amalu salih fiha khairun minhu fi alfi syahrin laysat fiha. Jadi amal dilipat gandakan 1000 bulan. Disebutkan asbabun nuzul dari 3 ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Disebutkan dalam kitab Lubabun Nuqul fi asbabin nuzul, ada beberapa sebab nuzul, riwayat asbabun nuzul. Yang pertama, bahwa dulu ada Rasulullah menyebutkan anna Rasulullah dzakara rajulan min Bani Israil. Orang Bani Israel, Rasulullah pernah bercerita ada satu orang laki-laki dari kalangan Bani Israel, dia selalu labisa silah fi sabilillah al-fashar, selalu berperang melawan orang-orang musyrik, melawan orang-orang kafir, selalu memegang pedang untuk melawan orang-orang musyrik selama 1000 bulan. Fa'ajabal muslimuna min dzalik. Para sahabat heran, kok bisa? Makanya dari situ Allah menurunkan inna anzalnahu fi ini untuk membahagiakan Pak Rasulullah dan para umat-umat muslim yang gak bisa 1000 bulan, tapi lebih baik bahkan adanya malam Lailatul Qadar. Ada juga thariqah atau jalan dari Ibnu Jarir an Mujahid qol, di suatu ketika dalam Bani Israel ada seorang laki-laki, kana fi Bani Israel rajulun yaqumul lail hatta yusbih, selalu beribadah di malam hari sampai subuh. Begitu terusnya. Tsumma yujahidul adu bin nahar hatta yumsi. Kalau pagi, kalau siang berperang, malam bertahajud. Fa amila dzalik alf syahr. Sampai beramal segitu sampai 1000 tahun. Hingga para sahabat berkata, ini orang yang paling mulia, ini orang mana bisa kita dapat melampaui bahkan menyamai orang-orang seperti ini yang diterkan oleh Rasulullah ini. Akhirnya Rasulullah fa'anzalallah, diturunkanlah kepadanya, Allah menurunkan ayat ini, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kenapa? Kemudian para sahabat fasurran Nabi wa sahabat, kemudian Nabi dan para sahabat menjadi bahagia. Ini adalah asbabun nuzul daripada surat Al-Qadar dari ayat 1 sampai ayat 3. Asbabun nuzulnya demikian. Disebutkan dalam Lubabun Nuqul. Kemudian di Lailatul Qadar ini yang disebutkan dalam kitab ini Tafsir Al-Qurtubi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan di kitab ini, qalat Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah in wafaqtu lailatul qadar fama aqul. Ya Rasulullah, apa yang kami baca, apa yang akan saya baca, kata Siti Aisyah, ketika mendapati bulan Lailatul Qadar. Makanya Nabi bilang, quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dibaca itu yang banyak agar mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan, bulan Lailatul Qadar, ada malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Begitulah sekilas daripada makna
dan tafsir daripada ayat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 1 sampai ayat 3. Semoga kita mendapatkan keberkahan Al-Qur'an, dan insyaallah pertemuan akan datang, bukan pertemuan, nanti video akan datang insyaallah akan membahas ayat selanjutnya tetap di surat Al-Qadar. Insyaallah biiznillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.